ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Pertemuan yang lalu kita memasuki Salatul Aidain, salat dua hari raya. Sebelumnya kita sebutkan bahwasanya hukum salat dua hari raya itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW. Beliau senantiasa mengerjakan dua salat hari raya ini. Kemudian begitu pula Rasulullah SAW memerintahkan agar manusia keluar untuk mengerjakan sholat dua hari raya. Termasuk diperintahkan adalah para wanita. Kemarin juga kita sebutkan tentang waktunya. Bahwasanya waktu sholat dua hari raya itu sama seperti waktunya sholat duha. Jadi setelah matahari terbit, kemudian ditunggu sampai naik seukuran satu tombak, sebagaimana kita hari ini, ditunggu setelah naik matahari itu sekitar 15 menit atau seperempat jam. Nah, itu masuk waktu subhan atau sholat sunnah. Dan itulah waktu sholat untuk dua hari raya. Kemudian dikeluarkan, disunahkan bagi kita untuk sholat di musola, yakni tidak di dalam masjid. Sholat di tempat yang lapang, jadi tidak ada bangunannya. Kemudian, apakah ada adzan dan iqamah? Maka disebutkan untuk dua sholat ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Sekarang kita akan sebutkan tentang sifat sholat. Sifat sholat dua hari raya. Sholatul Aidaini rak'atani yukabbiru fihima 12 takbiratan sab'an fil ula ba'da takbiratul ihram wa qabla al-qira'ati wa khamsan fi thaniyati qabla al-qira'ati. Salat ini dilakukan 2 rakaat, bertakbir pada kedua rakaat itu 12 takbir. Jadi 2 rakaat itu ada 12 takbir, 7 di rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah. Saya ulang lagi, 7 takbir di rakaat pertama setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Ini juga dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah. Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kabbara fil 'idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhir. Ya, hadisnya atau bisa lihat di situ riwayat Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau bertakbir pada 2 hari raya, 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Ya, ini menjadi dalil sebagaimana dikatakan Ma'alif 12 takbir yakni 7 setelah takbiratul ihram dan di rakaat kedua 5 sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi selain takbir intiqam, selain takbir intiqam, takbir bangkit dari sujud. Ya, sebagian ulama kita seperti Syekh Shalih Fauzan misalnya, beliau lebih memilih di rakaat pertama 7 takbir itu dihitung dengan takbiratul ihram. Ya, jadi sebagian ulama yang dimaksud dengan 7 takbir rakaat pertama itu dimasukkan ke dalamnya takbiratul ihram. Tetapi di sini Ma'alif tidak. Ya. Dengan takbiratul ihram berarti ada 8 takbir. Dengan takbiratul ihram berarti ada 8 takbir. Ya. Nah, untuk setiap takbirnya itu disebutkan bahwasanya salaf dahulu, yaitu para sahabat, mereka membaca tasbih dan shalawat kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Kemudian mereka baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Ya. Tetapi ini tidak wajib. Ini adalah asar dari sebagian sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan siwa takbiratay ruku'i. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bertakbir di waktu Idul Fitri dan Idul Adha 7 dan 5, yakni 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Siwa takbiratay ruku', keduanya itu selain dari takbir ruku'. Ya, takbir ruku' yakni setelah membaca surat. Jadi kalau dihitung 7 takbir ditambah dengan rukuk berarti 8. Ini 7 takbir ini selain dari yang rukuknya. Nah, inilah dalil yang menyebutkan tentang sifat sholat Nabi SAW di 2 hari raya itu. Setelah takbiratul ihram 7 kali takbir di rakaat pertama. Ya. Adapun kaifiahnya, takbir pertama takbiratul ihram, kemudian membaca istiftah. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram dan ini rukun, ya, rukun salat tidak sah apabila tidak dilaksanakan. Nah, setelah takbiratul ihram itu membaca istiftah. Bisa kita pilih misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya yang sampai selesai atau yang lainnya. Setelah itu baru kita takbir 7 kali. Allahu Akbar. Nah, di sela-sela takbir itu ada asar dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahu Akbar 7 kali. Nah, setelah itu barulah membaca ta'awudz, membaca bismillah dan qiraah al-Fatihah. Ya, setelah 7 takbir baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan sir bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca al-Fatihah. Selanjutnya al-qira'atu fiha, bacaan yang dibaca setelah al-Fatihah tentunya pada 2 salat hari raya. Dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ini sesuatu yang maklum bagi kita semuanya. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau di waktu 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, begitu pula hari Jumat,
Beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Tentu setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat keduanya setelah Al-Fatihah membaca hal ataka haditsun ghasyiyah. Ya. Dari riwayat Ubaidillah bin Abdillah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Kharaja Umar yawm al-'id, fa'arsala ila Abi Waqid al-Laysi bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi mithli hadha al-yawm." Qala bi qaf waqtarabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau keluar pada hari Id. Lalu beliau mengirim utusan kepada Abi Waqid al-Laysi, sahabiyun jalil, ya, agar menanyakan dengan apa Rasulullah SAW membaca untuk yang semisal dengan hari ini, yakni pada hari Id. Kemudian dikatakan beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid, ya, dan surat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Qaf di rakaat pertama, kemudian Iqtarabat di rakaat yang kedua. Ya. Jadi ini di antara sunnah qiraah yang dibaca di waktu dua sholat hari raya. Kemudian disunahkan setelah sholat ada khutbah. Ya, untuk sholat Id khutbahnya seusai sholat. Ya. Adapun sholat Jumat, maka khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Khutbah di hari Jumat itu rukun. Ya. Adapun khutbah setelah sholat Id itu bukan bagian dari kewajiban. Ya. Yakni ketika orang sholat Id, kemudian selesai salam, ia pulang, ini tidak masalah. Tidak masalah. Baik. Dari Ibnu Abbas, al-khutbah ba'daha. Kemudian ada khutbah setelah sholat Id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Syahidtul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah."
tidak apa membaca istighfar Allah Ta'ala tersalah. Ya. Ini khusus untuk Idul Adha. Ya. Dimulai dari ya takbir muqayyadnya yang dilakukan selesai sholat lima waktu itu dimulai dari subuh pada hari Arafah dan diakhiri asar ya, pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik. Wa amma sighatu takbir, adapun bentuk takbirnya, fal amru fiha wasi'un, maka perkaranya itu luas. Waqad tsabata tashfi'u takbir, telah sabit atau sahih menggenapkan takbir, yakni dua kali. Ya, Allahu Akbar dua kali ini telah sabit juga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yukabbiru ayyamat tasyrik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwasanya Ibnu Mas'ud beliau bertakbir pada hari tasyrik dengan genap ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa dua, bisa tiga. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa isnaduhu sahih. Dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Walakinnahu dzakarahu fi makanin akhar fi sanad nafsihi fi tathrits takbir. Akan tetapi beliau telah menyebutkannya dalam tempat yang lain dengan sanadnya sama, nafsihi sanadnya sama, fi tathrits takbir, dengan mengulang takbir 3 kali. Wa kadzalika rawahul Baihaqi, demikian pula diriwayatkan Baihaqi dari Yahya bin Sa'id dari Hakam, yakni Ibnu Farrukh Abu Bakar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan taslis takbir, takbirnya 3 kali. Wa sanatuhu sahihun aidan, sanadnya juga sahih. Jadi kalau mau takbir Allahu Akbar 2 kali itu sahih riwayatnya, mau 3 kali juga tidak masalah. Nah, ya. Nah ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca tentang sholat Idin, sholat 2 hari raya. Nah, ya kita selanjutnya membahas tentang sholatul khauf, dan ini terakhir dari pembahasan tentang kitab shalah. Dalam kitab ini, kitab shalah, kita tutup dengan sholatul khauf. Secara mana khauf itu takut ya. Sholatnya mujahidin, sholatnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra thumma yusallu falyusallu ma'aka waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Surah An-Nisa ayat 102. Ayat ini berbicara tentang sholatul khauf. Nah, dan ketika engkau wahai Nabi bersama mereka, maka tegakkanlah sholat untuk mereka. Hendaklah satu kelompok berdiri ya di antara mereka bersama. Waliyakhudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka membawa senjata-senjata mereka. Ketika mereka sujud, hendaklah mereka itu dari belakang kalian. Ketika sujud, mereka hendaklah ada dari belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datanglah kelompok yang berikutnya, kelompok yang lainnya, lam yusallu, yang mereka belum sholat, yang belum bersama Nabi SAW. Fal yusallu ma'aka, lalu mereka pun sholat bersama. Waliyakhudhu hidrahum, dan hendaklah mereka itu tetap berwaspada ya, wa aslihatahum, dan mereka tetap membawa senjata mereka. Ayat ini berbicara tentang sholatul khauf, sholatnya orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Sifatnya, adapun sifat atau caranya sholat khauf ya. Akan ada para ulama menyebutkan, jikalau memang memungkinkan untuk berjamaah, maka dilakukan jamaah. Tapi ketika tidak mungkin, maka tetap dilakukan sholat ya, meskipun dalam keadaan perang. Ya, maka dilakukan sholat itu semampu dia.
sambil berjalan, sambil lari atau berkendara. Ya, demikian yang disebutkan para ulama. Ini menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu tidak boleh meninggalkan sholat apapun keadaannya. Ya. Dalam kondisi darurat pun kita tetap harus mengerjakan sholat. Adapun sifatnya, berkata Al-Khattabi, sholatul khawfi anwa. Sholat khawf itu ada beberapa macam. Sholat Nabi SAW fi ayamil mukhtalifah. Rasulullah SAW mengerjakan sholat khawf dalam beberapa hari yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW ya, ada beberapa ghazawat yang beliau ikut bersama para sahabat. Ada beberapa perangan yang beliau bersama para sahabat. Washkalin mutabayyinah, dan beberapa bentuk yang berbeda-beda pula. Sholatnya kadang demikian, kadang yang lainnya. Atau disebut ulama dengan tanawul ibadah. Jadi ibadah itu kadang Rasulullah SAW mengajarkan dengan seperti ini, kadang seperti itu. Ketika itu sabit dan susah, maka boleh kita melakukannya. Ya taharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati wa ablagu fil hirasati. Beliau memilih pada semua salat-salat itu dengan bentuk-bentuk yang berbeda itu sesuatu yang lebih memelihara salat dan lebih sempurna di dalam hirasah, yaitu penjagaan. Ketika musuh ada di depan kiblat misalnya, apa yang harus dilakukan? Ketika musuh ada di samping atau di belakang, maka bagaimana cara sholat khaufnya? Ya. Maka beliau memilih dengan cara yang paling sempurna untuk menjaga sholat dan sempurna untuk hirasah, ini penjagaan. Fahiya ala ikhtilafi suwariha mutafiqatul ma'na. Meskipun sholat itu dengan berbeda-beda gambarannya, akan tetapi kata Khattabi maknanya itu sama. Ya, maknanya itu sama. Nah, ya kita simak aja dulu. Kita dengar dan kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sebutkan tentang gambaran sifat salatul khauf. Yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf bi ihda ta'ifatayn rak'atan." Rasulullah SAW mengerjakan salat khauf dengan salah satu dari dua kelompok satu rakaat. Yani Rasulullah SAW membagi dua kelompok. Yang satu kelompok salat bersama Nabi satu rakaat. Wa ta'ifatul ukhra muwajihatul adu. Kemudian satu kelompok lagi dia menghadap ke arah musuh. Sumang sarafu, kemudian seusai sholat satu kelompok ini bersama Nabi, mereka pun pergi waqamu fi maqami ashabihim. Mereka kemudian berdiri di tempat teman-teman mereka. Muqbilina 'alal adu, mereka bergantian menjaga menghadap ke arah musuh. Wa ja'a ulaika, kemudian datanglah mereka yang tadinya di penjagaan menghadap ke arah musuh itu. Summa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atan. Kemudian Rasulullah pun sholat bersama kelompok yang kedua ini satu rakaat. Summa salama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu salam. Berarti Rasulullah sholatnya dua rakaat, satu rakaat bersama satu kelompok. Kemudian gantian yang jaga. Kemudian Rasulullah sholat lagi satu rakaat bersama kelompok yang berikutnya. Summa qadha haula'i rak'atan wa haula'i rak'atan. Kemudian kelompok ini mengqadha satu rakaat dan yang satunya lagi mengqadha satu rakaat. Ini diantara gambaran si salat khaufnya Nabi SAW dalam sebagian harinya. Ya. Kemudian yang kedua dari Sahal bin Abi Hathmah, anna Rasulullah SAW salat bi ashabihi fil khauf. Bahwasanya Rasulullah SAW salat dengan para sahabatnya di waktu khauf. Fasafahum khalfahu safain. Maka beliau pun membariskan mereka di belakangnya dengan dua baris. Fasalla bil ladzina yalunahu rak'atan. Lalu beliau pun salat dengan orang yang ada di belakangnya satu rakaat. Summa qama, kemudian beliau berdiri. Falam yazal qa'iman, maka senantiasa beliau berdiri hatta shalla alladzina khalfahu rak'atan. Sehingga
salatlah orang yang di belakang mereka satu rakaat. Jadi di belakang shaf yang pertama. Summa taqaddamu apa? Summa shalal ladzina khalfahum rak'atan. Kemudian salatlah orang-orang yang ada di belakang mereka satu rakaat. Summa taqaddamu, kemudian mereka pun maju. Wa ta'akhkhara alladzina kanu qaddamahum. Kemudian wa ta'akhkhara alladzina kanu qaddamahum, dan mundur orang yang ada di depan mereka, fa shalla bihim rak'atan. Lalu beliau SAW salat bersama shaf yang kedua ini yang dia maju dan bergantian satu rakaat. Summa qa'ada, kemudian beliau pun duduk hatta shalal ladzina takhallafu rak'atan thumma shalla. Sehingga kemudian setelah itu salatlah orang yang takhallafu, yang mereka di belakang itu satu rakaat, kemudian beliau salam. Ya, ini cara yang kedua. Nah, jadi Rasulullah SAW membariskan dua baris. Beliau sholat dengan baris yang pertama satu rakaat. Kemudian setelah berdiri, beliau SAW biarkan yang mereka ini sholat sendiri. Kemudian mundur, yang belakang juga sholat. Kemudian setelah mereka mundur, yang belakang maju. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sholat satu rakaat bersama yang belakang itu. Kemudian beliau pun duduk. Beliau duduk, kemudian yang mereka berdiri lagi menyelesaikan satu rakaat, kemudian sholat salam bersama Nabi SAW. Jadi sholatnya dua rakaat. Satu rakaat Rasulullah SAW bersama shaf yang pertama, kemudian beliau berdiri, beliau membiarkan kesempatan untuk yang di shaf pertama itu menyelesaikan sholat dua rakaatnya. Kemudian setelah itu mereka mundur dan yang di belakang bergantian. Sholat bersama Nabi SAW satu rakaat, Nabi duduk, mereka berdiri menyelesaikan dengan rakaat yang keduanya, kemudian salam bersama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, cara ketiga dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulullah SAW salat al-khawf. Aku menyaksikan bersama Nabi salat khawf. Fasoffana soffain. Lalu beliau pun membariskan kami menjadi dua baris. Soffun khalfa Rasulillah, satu baris di belakang Rasulullah SAW. Wal adu bainana wa bainal qiblah. Musuhnya ada di depan kami dan di antara kiblat. Fakabbara Nabi SAW wa kabbarna jami'an. Lalu beliau SAW bertakbir, kami pun ikut bertakbir. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Beliau ruku, kami pun ikut ruku. Jadi semua dua soft ini ikut ruku juga. Summa rafa'a ra'sahu min ruku' wa rafa'na jami'an. Beliau mengangkat kepalanya dari ruku', kami pun dua shaf ini semuanya mengangkat kepala. Summa hadara bisujud. Kemudian beliau pun turun sujud. Wa shaful ladzi yalihi, dan shaf yang ada di belakangnya. Wa qama shaful mu'akhkhar, dan shaf yang di belakangnya itu berdiri. Fi nahril adu, menghadap ke arah musuh. Ya. Falamma qada Nabi SAW sujud, ketika Rasulullah SAW menyelesaikan sujudnya, wa qama shaful ladzi yalihi, dan berdiri pula shaf yang ada di belakangnya, in hadara shaful akhar, maka turunlah shaf yang belakangnya itu bisujud untuk mengerjakan sujud. Wa qamu, dan mereka pun berdiri, summa taqaddama shaful akhar, kemudian shaf yang di belakang itu maju, wa ta'akhkhara shaful muqaddam, dan mundur shaf yang di depan. Summa raka'an Nabi SAW, kemudian SAW merukuk, wa raka'na jami'an, kami pun ikut rukuk semuanya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau pun mengangkat kepalanya, minar ruku'i, dari rukuk, wa rafa'na jami'an, dan kami pun mengangkat kepala semuanya. Summa hadara bisujud, kemudian beliau SAW turun sujud, wa shaful ladzi yalihi alladzi kana akharan fi raka'atil ula, dan ikut sujud shaf yang di belakangnya yang tadinya itu di belakang di rakaat yang pertama. Wa qama shaful mu'akhkhar fi nuhuril adu, dan tetap berdiri shaf yang di belakang mengarah ke musuh. Falamma qada Rasulullah SAW, ketika selesai Rasulullah SAW menyelesaikan as-sujud, wa shaful ladzi yalihi, dan shaf yang ada di belakangnya, in hadara shaful mu'akhkhar fi sujud, lalu shaf yang di belakang pun ikut turun sujud.
Fasajadu, lalu mereka pun sujud. Tsumma sallama Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW wasallamna jami'an, dan kami pun ikut salam bersama. Ini ada 3 gambaran. Nah, 3 gambar ini harusnya ada praktek. Kalau cuma digambarkan ini agak masih bingung. Baik. Tapi sekurang-kurangnya ini ada 3 riwayat yang sabit dari Nabi SAW, ya bisa dilakukan oleh para mujahidin kapan mereka itu mampu melaksanakannya. Baik, sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.